Rumah Belajar. Kali ini berjumpa bersama saya Sri Kurnawati dari KSLB Negeri 1 Kota Raja Jayapura, Papua. Sahabat Rumah Belajar, kali ini kita akan belajar tentang biologi, yaitu mata. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan alat indera untuk melihat, yaitu mata. Mata sebagai indera penglihatan terletak di dalam rongga mata yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Adapun bagian mata, alis mata. Alis mata berfungsi untuk menahan keringat dari dahi agar tidak masuk ke mata. Bulu mata terletak pada pinggiran kelopak mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari debu atau benda-benda lain yang masuk ke mata dan dari sinar yang menyilaukan. Kelopak mata. Kelopak mata berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda yang dapat mengenai mata. Kelenjar air mata terletak pada sudut luar di sebelah atas rongga mata yang menghasilkan air mata yang berfungsi agar permukaan bola mata tidak kekeringan. Selain itu, air mata juga membersihkan bola mata dari debu dan membunuh kuman penyakit yang masuk ke mata. Bola mata sebenarnya bentuknya lonjong, bukan seperti bola. Bola mata mempunyai garis tengah kira-kira 2,5 cm diletakkan pada dinding rongga sebelah dalam mata oleh 3 pasang otot yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan berputar. Selanjutnya, bola mata dibatasi oleh dinding yang terdiri atas 3 lapisan sebagai berikut. Lapisan terluar disebut sklera. Sklera pada bagian belakang berwarna agak gelap yang disebut selaput tanduk. Sedangkan pada bagian depan terdapat selaput bening atau kornea. Kornea berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata. Lapisan tengah disebut koroid. Koroid banyak mengandung pembuluh darah. Di bagian depannya terdapat iris atau selaput pelangi yang berada di bagian belakang kornea mata. Iris mempunyai pigmen yang menentukan warna mata seseorang. Bagian tengah iris berlubang disebut pupil. Iris berisi 2 serabut otot polos atau otot tak sadar. Kelompok yang satu mengecilkan ukuran pupil, sedangkan yang lain membesarkan ukuran pupil. Jadi iris berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke pupil. Seperti halnya pada kamera film yang berfungsi sebagai iris adalah diafragma. Lapisan terdalam disebut retina atau selaput jala. Retina berfungsi untuk menangkap bayangan sama seperti film pada kamera. Pada bagian tertentu dari retina ada ujung syaraf yang peka terhadap rangsangan cahaya yang disebut bintik kuning atau fovea. Pada retina juga terdapat bintik buta, yaitu bagian yang membelokkan syaraf penglihatan, dan bila bayangan jatuh pada bagian itu, maka benda yang diamati tidak akan terlihat. Di bagian dalam dinding bola terdapat lensa mata. Lensa mata adalah sebuah benda transparan bikonkev atau cembung depan belakang yang terdiri dari beberapa lapisan. Lensa mata dapat mencembung dan mencekung sesuai jarak benda yang dilihat. Hal ini penting agar benda yang diamati tepat jatuh pada bintik kuning. Proses mencembung dan mencekung itu disebut daya akomodasi. Mencembung dan memipih lensa mata diatur oleh otot pengikat mata yang disebut otot siliare. Selanjutnya kita dapat melihat sesuatu benda karena ada cahaya, baik cahaya matahari atau cahaya yang lain. Benda tersebut akan memantulkan cahaya lalu masuk ke kornea. Selanjutnya cahaya tersebut berturut-turut melalui aqueous humor, pupil,
lensa mata, vitreous humor, dan akhirnya ditangkap oleh fotoreseptor pada retina. Bila fotoreseptor menerima rangsangan cahaya, maka impuls saraf dari retina tadi dikirim ke otak atau lotus occipital melalui saraf penglihatan, dan otak menafsirkan atau menginterpretasikan impuls tadi menjadi gambar dalam bentuk yang sebenarnya dan tidak terbalik. Mata dan kamera sama-sama mempunyai lensa yang dapat diatur untuk membentuk bayangan pada satu permukaan. Pada kamera foto, bagian yang menangkap bayangan disebut film, sedangkan pada mata yang menangkap bayangan disebut selaput jala atau retina. Agar mata kita tetap sehat dan segar, sebaiknya secara teratur mata diberi obat tetes mata. Demikian pembelajaran kita saat ini. Asik dan menyenangkan, bukan? Sekarang, sahabat rumah belajar, cobalah menjawab pertanyaan yang tampak pada tayangan berikut ini. Pasti jawabannya benar seperti tayangan berikut ini. Sahabat rumah belajar, hebat! Ikuti terus ya video pembelajaran yang menarik selanjutnya di Rumah Belajar. Karena belajar itu di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sampai jumpa.